Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang saya hormati Kepala Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat Perbandingan Ustadz Imam Syafi'i. Sini saya akan menjelaskan tugas peta konsep untuk ujian akhir semester 6 yang bertemakan tentang talak. Seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu talak, lalu tentang hukum talak, juga syarat-syarat talak, juga macam-macam talak seperti itu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang talak. Talak ialah menurut bahasa berarti melepas ikatan. Sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya suatu ikatan dalam pernikahan dan akad nikah. Dalam artian perceraian, seperti itu. Talak itu talak itu merupakan bahasa Arab yang berarti melepas ikatan. Sedangkan menurut bahasa kita berarti perceraian dalam pernikahan antara suami dan istri. Seperti itu. Hukum talak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama wajib. Talak itu menjadi wajib apabila suami apabila suami bersumpah, yaitu bersumpah bahwa istrinya sedang berzina, yaitu sumpah li'an. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi atau palsu, sang istri tidak melakukan hal itu, maka dalam hal ini suami istri tersebut harus melaksanakan talak, yaitu cerai dengan istrinya dan tidak boleh rujuk kembali. Seperti itu. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa talak ini terbagi menjadi 4 tadi. Yang kedua juga ketika suami mengucapkan sumpah ilah kepada istrinya. Seperti sumpah ilah itu contohnya seperti suami tidak mau menggauli istrinya selama 4 bulan, maka hal itu terjadi talak dan sang suami tidak boleh kembali kepada istrinya. Sebelum itu suami tapi sudah mentalak istrinya. Suami mentalak istrinya dan ternyata sumpah tersebut tidak terjadi, maka tidak boleh kembali, tidak boleh rujuk kembali, seperti itu. Yang kedua, sunnah. Talak itu menjadi sunnah apabila istrinya itu memiliki cacat mental dan berperilaku buruk, maka sang suami harus menceraikan istrinya. Gak harus sih, tapi sunnah. Maksud di sini yaitu berperilaku buruk, sang istri itu gemar melakukan kemaksiatan dan juga tidak taat kepada suaminya, dan juga sering nusus, seperti itu. Keluar rumah tanpa izin suaminya. Selanjutnya yaitu makruh. Talak itu menjadi makruh apabila sang istri itu taat kepada Allah. Sang istri taat kepada Allah
Dan sebaliknya, dia tidak cacat mental, juga tidak berperilaku buruk, maka makruh untuk mentalak istrinya. Selanjutnya haram. Talak itu menjadi haram ketika suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu syarat talak. Syarat talak itu ada 3. Yang pertama, baligh, dewasa maksudnya, lalu berakal dan kemauan sendiri. Yang pertama berakal. Suaminya itu akalnya masih sehat dan dia tidak memiliki gangguan kejiwaan atau gila, maka boleh untuk mentalak istrinya. Selanjutnya juga suaminya dewasa, sudah baligh. Tapi kalau suaminya belum baligh, maka talak tersebut tidak sah. Juga kemauan sendiri, bukan dari paksaan orang lain, itu tidak sah talaknya. Jadi harus kemauan sendiri. Lalu macam-macam talak. Macam-macam talak itu ada talak sharih dan kinayah. Yang kedua talak roj'i dan bain. Yang ketiga talak sunni dan bid'i. Selanjutnya taklik talak. Yang pertama talak sharih, yaitu talak tegas, dan kinayah yaitu sindiran. Maksud talak tegas di sini atau talak sharih itu jelas sang suami mengucapkan talak kepada istrinya, itu jelas juga berniat untuk mentalak istrinya, seperti itu. Sedangkan talak kinayah itu ialah talak sindiran. Di sini kalau talak kinayah itu tergantung apakah sang suami itu mentalak istrinya hanya tidak bermaksud untuk menceraikan istrinya meskipun dengan sindiran, itu tidak sah. Ada ulama yang berpendapat tidak sah. Tapi kalau suami tersebut mengucapkan talak kinayah kepada istrinya sindiran, tetapi dia berniat dan bermaksud, maka talak tersebut jatuh. Lalu talak roj'i dan bain. Talak roj'i yaitu talak yang bisa merujuk kembali sang suami kepada istri setelah istri itu melaksanakan masa iddah, maka bisa kembali lagi kepada sang suaminya. Talak roj'i itu batasnya sampai 2 kali. Yang pertama, jika sudah mentalak istrinya dan sudah selesai masa iddahnya bisa kembali lagi. Yang kedua juga seperti itu. Tapi kalau sudah selanjutnya, maka itu sudah tidak bisa lagi, harus memakai muhallil, yaitu talak bain. Talak bain di sini sang suami sudah melaksanakan talak roj'i sudah 2 kali mentalak istrinya, dan ketiga kalinya dia ingin kembali lagi kepada istrinya, maka suami tersebut harus menikahkan istrinya dengan laki-laki lain atau muhallil. Harus bersedia istrinya menikah dengan laki-laki lain, dan muhallil tersebut yang mencari harus istrinya, suaminya tidak boleh ikut-ikut. Jadi suaminya menunggu istrinya dinikahin dengan laki-laki lain, juga disetubuhi. Lalu setelah diceraikan dengan laki-laki tersebut, sang suami bisa kembali dengan istrinya dengan melaksanakan akad nikah lagi, seperti itu. Selanjutnya talak sunni dan bid'i. Talak sunni itu talak yang halal atau boleh dilaksanakan oleh suami ketika istrinya sudah tidak dalam keadaan haid, boleh atau halal. Sedangkan talak bid'i itu tidak boleh atau haram, dilarang dilakukan oleh suami mentalak istrinya dalam keadaan haid.
Tali talak yaitu menggantungkan talak pada sesuatu. Seperti halnya saya mentalak kamu insya Allah gitu. Maka talak tersebut tidak jatuh. Tapi menurut Imam Malik talak tersebut jatuh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hanafi itu tidak jatuh karena manusia tidak tahu kehendak Allah selanjutnya bagaimana. Jadi dalam peta konsep ini intinya sang suami harus berhati-hati untuk jangan sampai mengucapkan talak kepada istrinya meskipun hanya bergurau gitu. Sudah cukup sekian presentasi peta konsep dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.